Halo Clickers, bertemu kembali di Musik Asik iNews ID. Saya Boy Bakamaru dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu pasangan musisi muda yaitu Aras Buana dan juga Raisa Anggiani yang meluncurkan lagu terbarunya. Ini bercerita tentang toxic relationship. Seperti apa ya? Langsung kita simak obrolannya. I see in you, picturing where I'm broke and hopeless too, wishing I could get back to you. I can't keep going on this, pretending that you're gone, but I don't know. It's all I know. I'll be here waiting you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories, just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going. I'll keep missing you. If you could see me crying in my room, hey, miss you too. Just so you know, I still love you. And I don't even know if I'm alright, 'cause if I cold, we only end up in a fight. I don't wanna keep on getting hurt. So welcome to your favorite little show. I'll be here come bring me right back home. Caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going. I'll keep missing you. If you could see me crying in my room, I don't know where to go. How can I be fine with being alone? I'm just of losing you. I can't keep seeing you crying in your room. I can't keep seeing you crying. I'll be here waiting for you to come and bring me right back home. I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going. We'll keep missing you. If you could see me crying in my room, if you could see me crying in my room, if you could see me crying in my room, see me crying in my room. Yeay. Lagu kalian terbaru. Di situ kan dari ceritanya kan kayak kalian pacaran gak sih? Di ceritanya.
Oh iya. Di ceritanya ya. Ya, Story maksudnya lebih kayak videonya. itu tuh Memories. jadi lagunya itu lebih kayak menggunakan pola communicating gitu. Jadi bukan communicating sih, misalnya kayak ini tuh dari perspektif cowoknya, terus itu dari perspektif ceweknya, and ternyata perspektif kita berdua itu sama, and lebih ya kayak gitu aja gitu polanya. It's a formula that I like to use gitu. Gimana sih cara bilangnya? Narratif gitu loh. Jadi kayak lebih detail like what was going on-nya instead of the kata-kata kiasan. Itu dari kalian juga ide video Lagu, cerita di video. Ya video dari kita. Ya, kalau video klipnya emang sengaja dibikin ala-ala lagi rekaman kayak gitu kan juga sekalian apa ya? Itu kan showing tentang productivity saat kita di quarantine gitu kan. Ya. And ya itu satu. Kedua kita juga kayak mau ngejual tanda kutip gemes-gemesnya gitu kan. Terus kayak ya udah gitu. And I don't know, gue dari dulu juga kayak pengen bikin ala-ala behind the scenes gitu untuk kayak video klipnya gue. And iya, kayak gitu. Boleh. Jadi yang kayak yang sekarang udah keluar. Oke, nah pertanyaan lanjutannya ini clickers kan pasti penasaran. Kalau saya mah duta ataupun perwakilan dari clickers aja nih dan netizen. Realnya beneran pacaran nggak sih? Pacaran. Ini kan udah live ya. Tadi sebelum live juga ditanya ya. Iya. Nggak sih, kita nggak pacaran. I mean, kita friends aja gitu maksudnya. Partner. Buat the whole music Music. stuff gitu. And supporting each other aja. Sama kita satu label, so. Iya. Kayak gitu lah. Tapi pasti udah di kalian prediksi ya, banyak media ataupun fans yang menganggap itu udah dalam bayangan kalian ya, pasti ya. Apa? About what? About the Oh, dianggap pacaran ataupun Oh iya. Sebenarnya gue sama cewek siapa aja juga gue dianggap pacaran sama cewek itu sih. Jadi kayak ya udah, gue ya udah jalan-jalan aja gitu kayak sama siapa aja dibilang kayak pacaran ini itu. Ya udah cowok cewek. Jadi kayak gitu. Nggak tahu gue tuh dicocok-cocokin sama semua cewek yang gue ketemu. Oke, Aras dan Raisa, ini aku kan ngeliat dari profile YouTube kalian. Iya. Setelah digabung, gue entah kenapa ya, ini sorry ya kalau jadi ngebandingin, tapi kayak mirip Billie Eilish sama kakaknya itu nggak sih? Phineas. Phineas. Kalau bisa Billie Eilish sih gue nggak begitu lihat sih. Tapi maksudnya bukan ke arah situ juga masih music. Ya, nggak, ini kan ngomongin profilnya kan, image-nya ya. Kalau Aras dari lagu yang menanti pagi, kalau Raisa, aku lihat dari vokalnya yang terbaru ini. Yeah. Kayak Ya, I guess we could say that. Tapi kalau yang gue tahu sih ya, cara kerjanya juga, gue baru dengar tentang Billie Eilish juga baru-baru ini. Terus kayak cara kerjanya mereka tuh ya udah Phineas sama si Billie Eilish aja gitu. Kayak Phineas make the music, terus kayak Billie ya pokoknya gitu aja gitu kerjaan. Kita juga pas mirip yang ya. lagu Kerjanya dari juga cara kerjanya kayak gitu sih. Gue bikin musiknya, gue yang aransemen dan lain-lain, and ya udah gitu aja. Bedanya kalau mereka kan kakak adik ya, kalau kalian kita juga kakak adik kok sebenarnya. Maksudnya teman. kita tuh ya kalau gue sih anggapnya kayak kakak adik. Kayak ya senior banget. Gue senior banget. Tapi aku juga emang suka Billy banget sih dari dulu juga. Ya. Suka aja. Nah kalau dari yang Raisa kan aku lihat ada Yura, Yunita, kemudian Niki, lagi ya Marion Jola. Terus dari antara semua tuh yang paling fans atau favorite siapa Raisa? Apa? Yang artis Indonesia? Artis Indonesia ya? Luar Julia Michael juga ada ya? Oh, Julia Michael, iya aku suka sih. Dia kan juga suka nulis lagu gitu. Aku juga suka. Tapi kalau yang influence lo paling kalau di luar sih Billie Eilish. Tapi kalau di dalam aku suka juga sama Yura Yunita. Itu keren juga. Kalau Aras gimana? Gue siapa ya? Banyak sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya dari formulanya, gue kan kalau bikin lagu kan selalu pakai bahasa Inggris ya. Kayak If You Kiss Me Cry in My Room kan pakai bahasa Inggris.
Inggris, dan sebelum Vicus Cameron juga pakai bahasa Inggris. And setiap lagunya gue itu udah ada kayak formula yang selalu gue pakai gitu sama lagu-lagunya gue. And biasanya tuh gue ngeliatnya misalnya Jeremy Zucker gitu. Jeremy Zucker terus kayak musisi-musisi pop yang ada di industri Amerika yang memang mereka bikin lagu sendiri dan produce musiknya sendiri. And gue sih sekarang lagi pelajarin polanya Coldplay malahan. Jadi kayak lebih British rock, British alternative rock gitu. Karena buat lagu gue yang mau keluar ntar, itu ada bagian yang kayak bagian misalnya kalau Coldplay itu yang misalnya Scientist ya, yang terus kan yang kayak rame-rame gitu kan. Nah, itu ada bagian itunya kayak break British rock vibes-nya gitu di lagu yang tadi. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya selama ini yang gue ambil sebagai formula yang gue pakai itu biasanya Jeremy Zucker. Berarti kalau disuruh pilih Amerika atau Inggris, lo lebih ke British ya? Gue sih Inggris sih. Kalau nggak tahu deh. Ya tapi belakangan ini gue juga ambil formula. Gue juga lagi dengar kayak lagu-lagu Amerika untuk just trying things out aja gitu. Walaupun gue bukan yang kayak plok nyamain lagunya kayak gini, enggak. Tapi maksudnya kayak gue tuh suka kalau misalnya denger lagu tuh gue analisis gitu loh, breakdown lagunya di kepala gue gitu. Misalnya dari aransemennya, situ kombinasi antara suara piano sama gitarnya, pemilihan suaranya. Terus kalau misalnya itu kan yang lebih ke teknisnya. Nah, gue juga suka analisis kayak cara dia bikin flow-nya gitu loh, dari flow dari lagunya. Misalnya nih, berarti lo lebih ke bikin racun lagunya. Lirik ya? Kalau lagunya kita kan yang I don't even know if I'm right. If I go, we'd only end up in a fight. Nah itu kan formula yang kayak pak yang every beat yang kenain itu kan, gue juga ya gue ngelihat banyak yang menggunakan formula seperti itu. Tinggal gue nya aja bikin variasi yang caranya gue. Itu sih sebenarnya kalau bisa bikin lagunya, cara gue bikin lagu. Gitu. Oke, keren Aras. Ini walau udah banyak sih ya di searching di Google juga ada, tapi gue pengen denger lagi deh. Flashback kan ini Aras lebih dulu ya untuk masuk ke industri musik dibanding Raisa. Bisa cerita lagi nggak ketika pertama kali umur 9 tahun ya udah nyiptain lagu? Itu emang lo dari keluarga musisi atau gimana bisa masuk ke musik tuh? Gue tuh sebenarnya ya, waktu itu di media-media juga gue bilangnya gue umur 9 tahun bikin lagu, tapi tetap aja itu dibantu sama nyokap gue, terus kayak bantu sama orang lain. Tapi kalau misalnya gue yang emang bener-bener gue bikin lagu dan pure emang gue bikin lagu nih gitu, emang dan gue bisa bilang gue bener-bener bikin lagunya tuh ya baru mulai 2017 sih sebenarnya. 2017 akhir sampai 2018 hampir setiap hari tuh gue bikin lagu, dan bisa dibilang udah ada lebih dari 300 lagu yang gue bikin selama 2017 ke 2020. Dimana lagu-lagu yang 2017 ke 2018 kayak kelihatan progresnya gitu. Walaupun pas 2019 tuh gue agak nombok karena I don't know, maksudnya there are moments in life yang dimana kayak we just feel kita merasa kayak we can't do anything gitu besides letting the time go. And waktu itu gue juga lagi in my lowest point of life, setidaknya selama ini gue merasakan kayak gitu, and my lowest point of career juga. Tapi for some reason ya gue akhirnya keluar Gede. Itu tahun berapa? 2017 yang lowest point? No, lowest point itu 2019. It was last year. I just want to say that it's okay to feel like a failure gitu. It's fine to feel like gue gagal gitu. Tapi what makes us berhasil tuh ya dengan dari kita gagal kayak gini, kita bangkit lagi seperti apa gitu. And itulah yang what happened in my career. That's why the shift dari 2019 ke 2020 tuh gila banget sih. Like gue gak nyangka, man. Maksudnya kayak sekarang gue jadi kayak bikin lagu every single month gitu. Like selama pandemic ini gue udah bikin 5 lagu sama yang mau keluar bentar lagi. So dari April, Mei, June,
July itu ada 5 lagu gitu yang keluar, and I guess that's the whole journey. Walaupun sebenarnya yang sebelum-sebelumnya gue juga udah mulai, and itu lebih kayak building karakter aja gitu. And yang bikin itu semua prosesnya worth it ya, just to know tujuannya gue kayak gini tuh apa gitu. Tujuan gue kayak gini kan it's fine, maksudnya about the fame and kayak kayak numbers di YouTube, dan orang pasti bakal ngincer itu dong, and itu yang misalnya kayak determine lo sukses atau enggak. Tapi sebenarnya the whole point of me doing all of this itu kan, yeah, I'm a musician and this is the way of me showing to all of you who I really am. And yang ada di mindsetnya gue tuh lebih kayak every single song that I make today, itu I'm gonna make a new better song after this one, and I'm gonna make a new one sampai ke depannya. And gitu sih, biar kayak gue juga nggak terpengaruhi sama about the fame and all that, dan memang fokus gitu karena memang gue secinta sama musik and hoping bisa bertahan lama gitu sih kan sebenarnya. Oke. Nah, lo sambil ngelakuin itu semua, akademis apa namanya, studi lo tetap lanjut homeschooling atau lo Kalau full gue konsen homeschooling. penuh di homeschooling? Kalau gue homeschooling, I mean gue tuh mulai homeschooling itu dari gue SMP. Walaupun sebenarnya SMP kelas 1, kelas 2 itu homeschoolingnya nggak jelas sih, tapi maksudnya ya itu gue baru mulai homeschooling yang memang homeschooling beneran itu pas kelas 3 terus sampai sekarang. And academics-nya I don't know, I don't think I'm supposed to say this, tapi maksudnya academically gue emang kurang gitu. And I know that I have kurangnya karena I spend most of my time di studio and ini, tapi tetap aja ya I try to keep up gitu untuk academics juga kan. And gue balik lagi ke yang 2019, gue tuh sampai mikir kayak kalau gue nggak jadi musisi gue bakal jadi apa, man? Maksudnya, like I risked my childhood for music, and if I stop here, gue it's like I'm seeing a glimpse of failure gitu, dan gue ngeliat only like small part dari itu aja kayak sampai gue akhirnya memang benar-benar mental breakdown gitu. And the only person that I had back then yang memang maksudnya was with me was waktu itu my girlfriend yang ya udah putus tapi ya gitu. Tapi ya back then she was the one who supported me and my family obviously. Tapi itu sih sebenarnya like just sharing the real experience gitu, and biar kalian know the truth behind all of this that I've made gitu. Sharing yang bermanfaat sih ya buat gue untuk yang anak muda yang dihadapkan pada pilihan ya. Tapi gue penasaran juga, lo tetap bergaul dengan teman-teman yang seusia lo yang ngejalanin pilihan yang sama. Bergaul sama dia. Bergaul sama dia. Salah satunya Raisa ini ya. Yang mungkin memiliki pilihan yang hampir sama gitu. Kalau aku sih ini sih aku masih sekolah di salah satu sekolah swasta juga. Jadi aku nggak homeschooling, dan emang dari awal semenjak maksudnya memutuskan untuk masuk label dan benar-benar berkarya, aku juga I want to keep the balance gitu loh. Jadi antara pendidikan dan musik itu aku pengen equal gitu. Jadi ya semoga sih makin ke depan makin bisa juga mengahin sih. Jadi untuk bisa pendidikan dapat, musik juga dapat gitu. Tapi kalau Raisa mulai benar-benar kuota untuk musiknya itu mulai banyak banget sejak umur berapa tuh? Sejak kenal sama Aras, nggak ada. Maksudnya untuk interested sama musik atau kayak gimana? Ya. Aku tuh udah itu dari mulai umur berapa? Aku tuh udah suka banget musik dari, pokoknya aku nyanyi itu dari kelas 4 SD. Sebenarnya sebelumnya sih, sebelum dari situ, aku tuh suka nulis sih. Aku suka nulis puisi, suka nulis cerita segala macam itu aku karena dari suka baca buku dan segala macam kan, novel. Dan dari situ kelas 4 nemu musik dan akhirnya jadi hobi, dan dari situ akhirnya udah dikembangin, aku diikutin les sama ayah bunda, les piano awalnya, terus klasik segala macam. Tapi aku sekarang sih lebih baru interest ke gitar gitu. Jadi
ya semakin, maksudnya belajar juga kan, explore juga gitu untuk berbagai instrumen. Terus udah deh akhirnya masuk label, terus bertemu dengan Aras dan akhirnya kita kolaborasi membuat musik inilah salah satu lagu single ini. Belum gue nanya ketika pertama kali ketemu, gue mau nanya lagi, sebenarnya yang pilih anak-anak muda yang punya pilihan kayak kalian ini di luar sana banyak nggak sih gitu? Kan mungkin kalian termasuk di antara yang beruntung ya bisa ke blow up media karya-karyanya. Tapi anak-anak muda yang punya pilihan seberani dalam tanda kutip seperti kalian ini cukup banyak nggak sih? Dan kalian komunikasi dengan baik nggak sih? Gue mungkin jawaban gue bakal beda sama lo, tapi lo boleh jawab duluan. Gue duluan. Yes. Pilihannya tuh maksudnya kayak pilihan gimana nih maksudnya? Gue makanya mau biar jelasin. Pilihan kayak gimana maksudnya? Raisa udah state bahwa dia keep balancing. Nah, tadi Aras dari omongannya walaupun sedikit tertatih-tatih, tapi tetap tetap untuk bisa keep up dengan akademisnya. Ya, gitu maksudnya kan. Kalau misalnya ya udah gue ngomongnya lebih ini aja kali ya. Gue memang akademisnya itu ibaratkan this is my career. Sekarang ini kayak gini, kayak akademis ini. And ya gue jujur like not that balanced gitu kan antara itu dua. Tapi just keep in mind that to survive out there tuh ini juga penting gitu loh akademis ini. That's why itu yang what I'm trying to keep up. Tapi about other people yang sama ya kayak gue ya. To be honest man, gue kalau misalnya sinetron sih, kalau misalnya ini kan ngomongin industri entertainment ya. Kalau industri entertainment yang kayak sinetron dan ini sih banyak. Tapi for like music, I don't know ya. Tapi maksudnya kalau gue sih nggak sebanyak sinetron. I don't see, karena the different thing between music sama sinetron itu kayak gimana ya? Kayak I'm trying to figure the words out jadi biar gue nggak salah ngomong gitu. Tapi maksudnya for music itu it's a huge risk gitu kan to actually survive di industri music ini. And kalau gue sih ngelihat teman-teman gue yang bisa dibilang berpotensi di musik dan ini tetap mereka academics ya sih. Maksudnya their parents juga maunya merekanya academics-nya yang itu kan the whole reason why I became like this is because of my parents juga, maksudnya kayak support dari parents-nya Arash dan memang they decided that I can be like this, like I can choose what I what I want to pursue di karirnya gue. And itulah yang makanya because I chose this, gue gak mau sia-sia aja gitu man. I mean, kalau gue sia-sia tuh it's like how should I say it? Maksudnya I have all of this, like for example playing the piano kayak gitu, terus kayak I can play the guitar, I can make songs and I can arrange songs, which were like all of that itu it's like apa ya? I just feel like it's like a miracle gitu loh, kayak to actually be able to do that in this young age, which gue grateful banget gitu. And usually kalau misalnya gue bikin lagu tuh there's like a ritual. Kayak gue bikin lagu tuh gue selalu kayak ya berdoa lah and said that gue Muslim and ya Allah, let's make a huge song yang emang something that we can amaze people out gitu. And because I know kayak all of this itu ya it's all because of him gitu loh. Karena like I can't tell how gue bisa do all of this and learning yang theoretically juga gue nggak belajar gitu loh, tapi for some reason instingnya gue bisa to manage all of that, and if I'm gonna waste it itu yang bikin gue kayak pasti I feel bad for my parents, I feel bad for myself, I feel bad for all of the people di ini, and yeah that's why I'm all out aja gitu loh, and I don't want to waste my time aja sama anak muda journey anak muda ini, cause ini tuh it's like a huge start again for me gitu. Maksudnya ini tuh pertama kali gue merasakan bahwa
this is who I wanted to be. This is the reason why I joined in the music industry. It's to make songs. And kemarin-kemarin kan gue memang nggak bikin lagu banyak, man. Maksudnya bukan nggak bikin lagu banyak, gue bikin lagu banyak, tapi gue nggak trouble yang nggak keluarin lagunya because of the management dan lain-lain. Tapi ever since pandemic ini, ever since COVID-19 ini, kayak I have lots of time untuk know who I really am gitu, and untuk mencari jati diri gue. And kayak ditambah lagi milestone lu 17 tahun tadi mungkin juga kali ya. Iya, itu juga. And gue juga anggapnya like I'm on a streak right now. And gue tuh orang-orang tuh nggak tahu, tapi betapa gue bersyukurnya like to be in this position. Even though ini masih awal mulanya tuh, kayak gue tuh like gue tuh pasti ngeliatnya kalau misalnya itu kan tetap barometernya nomor dong ya, nomor di like Spotify dan lain-lain. And gue ngeliatnya kayak just karyanya gue disukai semua orang-orang tuh feels very good aja gitu loh. And I want to make itu juga, dan juga kayak gue pengen buktiin ke Indonesia like ke industri label juga, ke label-label semua. Like you have all of these young kids yang seumuran sama gue, yang very talented dan very influenced dari American industry, which gue bukannya bilang American industry yang segalanya, tapi kan kalau misalnya let's see the facts, kayak yang dari England aja juga itunya masuknya ke American industry kan. And maksudnya gue tuh American industry lebih kayak global gitu. And gue mau buktiin ke Indonesia that we all have these skills yang these potentials yang emang bisa make it out through the global gitu. And itu yang bikin gue juga salah satu reason why gue semangat juga in this career stuff, karena itu juga gitu sih sebenarnya.